Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Eis Nengsi SPD. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai ceramah. Materi yang akan dibahas pada ceramah ini: 1. Pengertian ceramah. 2. Perbedaan ceramah dengan pidato dan khutbah. 3. Tujuan ceramah. 4. Struktur ceramah. 5. Kaidah kebahasaan ceramah. Mendengar kata ceramah, mungkin kalian sudah tidak asing. Bahkan setiap hari kalian mendengarkan ceramah, baik di sekolah, di pengajian, ataupun di mana saja. Untuk lebih jelasnya, baik kita kupas apa yang dimaksud dengan ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, nasihat, dan petunjuk, baik mengenai tema keagamaan atau pengetahuan tertentu kepada para pendengar. Ceramah merupakan komunikasi dua arah karena di dalamnya terdapat interaksi antara pembicara dan pendengar lewat seksi tanya jawab. Baik, kita lanjutkan perbedaan ceramah dengan pidato dan khutbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu untuk mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato sering dipakai untuk menumbuhkan motivasi dan merupakan bentuk komunikasi satu arah. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan, praktik peribadatan, serta ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan dari seorang pembicara ahli kepada pendengar, dan merupakan bentuk komunikasi satu arah. Baik, kita lanjut kepada tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu ada dua macam. Yang ke satu, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Baik, kita kupas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tujuan umum? Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu pemberitahuan atau informatif. 2. Mempengaruhi atau persuasif. Yang ketiga, menghibur atau rekreatif. Ceramah yang bersifat informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa kemerdekaan. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya, ceramah tentang cara-cara hidup sehat, atau ceramah tentang perlunya divaksinasi. Yang ketiga, ceramah rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus
merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum ini lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut ini akan contohkan hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Misalnya, topiknya kita ambil keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya, misalnya kita ambil informatif atau memberitahu. Tujuan khususnya, pendengar mengetahui bahwa satu, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Baik, kita lanjut kepada struktur ceramah. Struktur ceramah itu ada 3. Yang ke-1, pembuka, atau ada yang mengatakan pendahuluan. Juga ada yang berbicara tesis. Pembuka merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Struktur yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Struktur yang ketiga, penutup atau penegasan kembali. Berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan dan saran jika ada. Baik, kita lanjut kepada kaidah kebahasaan ceramah. Kaidah kebahasaan ceramah yang ke-1 menggunakan kata sapaan. Misalnya, selamat pagi, siang, selamat sore, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang pertama, misalnya kata saya, aku, mungkin juga kata kami. Dan apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok, teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak. Seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastik misalnya, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau hubungan sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal, ataupun perbandingan, ataupun pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda hal, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan kata-kata
kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh, memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu, seperti coba pahami, jangan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.